تنزيل من رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah semoga berkumpulnya kita di dalam majelis ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Pertemuan sebelumnya sampai hadis nomor berapa? 130 ya. Berarti akhir bab 21. Baik, sekarang kita masuk bab yang ke-22. Halaman 89. Halaman 89 tentang salat witir. Ya, salat witir. Baik, sebelum kita baca hadisnya, terlebih dahulu kita pahami hal-hal yang berkenaan dengan salat witir ya. Yang pertama, Bapak Ibu, salat witir ini termasuk salat sunnah. Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita salat sunnah? Yaitu untuk menambah amal soleh kita. Yang kedua, untuk menutupi kekurangan dalam salat wajib kita. Jamaah rahimakumullah. Dan taqarrub kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah itu ada dua macam. Ada seseorang yang bertaqarrub kepada Allah dengan amalan wajib saja, jadi hanya melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram saja. Yang sunnah tidak dia lakukan, yang syubhat dan yang makruh tidak dia tinggalkan. Nah, ini juga masuk dalam taqarrub tapi di tingkatan yang paling rendah ya. Kemudian yang kedua, ada taqarrub yang tinggi, yaitu di mana seorang tidak hanya melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, tapi dia juga melaksanakan yang sunnah dan juga meninggalkan yang syubhat, bahkan yang makruh dia tinggalkan. Jamaah rahimakumullah ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, pengertian salat witir. Witir ini secara bahasa artinya ganjil ya, sebagaimana firman Allah wasyafi'i wal watr atau wal witr ya. Wasyafi'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil ya. Jadi segala apa saja yang ganjil maka dia bisa disebut dengan witir. Witir ya. Salat yang jumlahnya ganjil maka disebut dengan salat witir ya kan. Basuhan dalam wudu yang jumlahnya ganjil maka juga disebut basuhan witir, basuhan ganjil. Jamaah rahimakumullah. Adapun secara istilah, salat witir adalah salatun tubda'u ba'da salatil isya wa tantahi bi tulu'il fajri wa aqalluha rak'atan wahidatan.
Salat witir adalah salat ganjil yang dikerjakan setelah salat isya hingga terbitnya fajar. Ya, dan paling sedikit 1 rakaat. Ya, itu pengertian salat witir. Jadi salat ganjil yang dilakukan setelah isya sampai sebelum masuknya waktu subuh. Jamaah rahimakumullah. Kalau salat ganjil itu dilakukan di luar waktu itu, berarti tidak bisa disebut dengan salat witir. Contohnya salat maghrib. Maghrib rakaatnya kan ganjil 3 rakaat, tapi tidak bisa disebut dengan witir, salat witir, ya, karena dilakukannya di luar waktu bainal isya was subuh. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan begini. Kalau kita ketinggalan salat witir karena ketiduran, ya, kemudian kita ingin mengqadha di waktu duha, maka itu diperbolehkan, tetapi harus dengan jumlah yang genap. Jadi misalnya kita sholat witir biasanya 3, maka nanti bangun lagi 1 rakaat, ya kan? 3 rakaat dilaksanakan, setelah itu bangun lagi 1 rakaat untuk menggenapkan. Karena sholat genap, sholat witir ini dilakukannya harusnya ba'dal isya, sebelum subuh. Jamaah rahimakumullah. Baik. Kemudian mengenai hukum salat witir, ya. Hukum salat witir ulama berbeda pendapat, Bapak Ibu. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa salat witir itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan dikatakan dalam suatu riwayat Nabi itu enggak pernah ninggalin sholat witir walaupun beliau dalam keadaan perjalanan. Nah, sehingga sholat witir itu wajib bagi beliau, tapi sunnah muakkad bagi umatnya. Jemaah rahimakumullah. Berdasarkan beberapa hadis bahwa sholat witir ini sunnah. Per hadis pertama kata Nabi, al-witru laisa bihatmin kahayati salatil maktubah. Sholat witir itu bukanlah suatu keharusan, bukanlah suatu kewajiban sebagaimana sholat 5 waktu. Walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi itu sholat sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini jelas bahwa sholat witir hukumnya sunnah muakkadah, ya. Kemudian hadis dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat wajib dalam 1 hari 1 malam. Kemudian Nabi mengatakan khamsu sholawat, hanya ada 5 sholat yang wajib. Nah, kemudian beliau bertanya lagi kepada Rasulullah, hal alayya ghairuha, apakah ada yang wajib selain 5 waktu itu ya Rasulullah bagi diriku? Kata Nabi apa? La illa an tatawwa' syai'an. Ya, illa an tatawwa' syai'an, kecuali engkau melakukan amalan-amalan yang sunnah. Jadi selain sholat 5 waktu hukumnya sunnah, jamaah rahimakumullah. Maka ini dalil bahwa sholat witir hukumnya sunnah muakkad. Ya, ini pendapat mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, kemudian pendapat mazhab Hanafi. Nah, ini beliau lebih keras pendapatnya, ya. Beliau mengatakan bahwa sholat witir itu hukumnya wajib. Siapa yang meninggalkan sholat witir maka berdosa, jemaah rahimakumullah, ya. Dalil beliau ada di 2 hadis, ya. Hadis yang pertama riwayat Imam Abu Daud. Kata Nabi, al-witru haqqun. Witir itu kewajiban. Faman lam yutir falaisa minna. Siapa yang tidak sholat witir maka bukan golongan daripada kami. Ini ancamannya keras, menunjukkan wajib, kata mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, jamaah rahimakumullah, ya. Nah, kemudian hadis yang kedua
Innallaha zadakum salatan fahafidhu 'alaiha. Allah telah menambah kepada kalian salat selain salat 5 waktu itu. Maka jagalah salat itu. Wahia al-witru. Salat itu adalah salat witir. Nah, fasalluha fima baina salatil isya ila salatil fajr. Salatlah kalian di antara salat isya sampai salat subuh. Ya, di antara waktu di antara salat isya dan salat subuh jemaah rahimakumullah. Nah, dua hadis inilah yang dijadikan dalil oleh Imam Hanafi bahwa salat witir itu hukumnya wajib. Ya. Tetapi kita merujuk kepada pendapat jumhur ulama, hukumnya apa? Sunnatun muakkadah. Kalau kita disuruh milih sunnah sama wajib, pilih yang mana? Tidak mungkin milih yang wajib, ya. Kita milih yang sunnah jemaah rahimakumullah. Tetapi walaupun sholat witir di sunnah muakkad, ini sholat sunnah yang mendekati sholat wajib. Ya, jemaah rahimakumullah. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, man tarakal witra amdan fahuwa rajulun su la yanbaghi an tuqabbala lahu syahadatun. Siapa yang meninggalkan sholat witir dengan sengaja, maka dia adalah laki-laki yang tidak baik. Jadi dikatakan laki-laki yang tidak soleh. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, orang soleh itu bila tidak meninggalkan sholat witir. Tapi orang yang tidak sholat witir, ya kan, dalam sepekan dia tidak sholat witir sama sekali misalnya, maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan itu laki-laki yang tidak baik, atau perempuan yang tidak baik, sehingga tidak pantas untuk diterima persaksiannya. Jadi dalam mazhab Hambali, orang yang tidak sholat witir itu tidak pantas menjadi saksi nikah. Ya, makanya ketika panjenengan menikahkan anak, hendaklah mengambil seorang saksi yang panjenengan yakini dia adalah orang soleh. Ya, jadi tolak ukur saksi itu Bapak Ibu yang paling baik bukan dilihat dari kedudukannya, tapi dari kesolehannya. Ada sebagian orang mengambil saksi pernikahan itu dilihat dari kedudukan. Karena dia wali kota, karena dia RT, karena dia RW, karena dia presiden, akhirnya diambil sebagai saksi. Nah, padahal belum tentu wali kota itu sholat, belum tentu presiden itu sholat, jamaah rahimakumullah, ya kan? Tapi kalau orang soleh, maka insya Allah mereka adalah orang-orang yang ahli sholat, ya. Tidak hanya sholat wajib, bahkan sholat witir pun mereka lakukan, ya. Baik. Kemudian jemaah rahimakumullah, waktu sholat witir, ya. Para ulama sepakat bahwa awal waktu sholat witir itu dimulai setelah sholat isya. Jadi kalau panjenengan belum sholat isya, ya kan, lalu sholat witir, maka sholat witirnya tidak sah. Karena di sini waktunya setelah sholat isya. Misalnya panjenengan sholat isyanya jam 10 malam, berarti waktu witir bagi panjenengan itu mulai dari jam 10 sampai subuh. Ya, karena tidak boleh melakukan sholat malam sebelum melaksanakan sholat isya. Ada sebagian orang ketika datang ke masjid telat, di masjid sudah sholat tarawih, langsung ikuti sholat tarawih, tidak sholat isya. Ini sholat tarawihnya tidak sah. Ya, harusnya sholat isya dulu sendiri dia di teras atau di dalam, kemudian setelah itu mengikuti sholat tarawih. Nanti kurangnya ditambah sendiri setelah selesai sholat berjamaah. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, mengenai waktu yang paling utama melaksanakan sholat witir, ulama juga sepakat dalam hal ini. Sholat witir itu paling utama dilakukan di akhir sholat malam. Ya, di akhir sholat malam, karena Nabi mengatakan ij'alu akhira salatikum bil laili witron. Jadikanlah akhir sholat malam kalian dengan sholat witir, dengan jumlah rakaat yang ganjil. Jadi misalnya jam 1, jam 2 kita bangun, maka setelah rangkaian sholat malam kita selesai, hendaklah ditutup dengan sholat witir, Bapak Ibu, ya kan? Tetapi bagi orang yang khawatir tidak bangun di waktu malam, sholat tahajud, ya,
maka lebih utama bagi dia untuk sholat witir sebelum tidur. Nggih. Jenengan yakin tidak bangun karena tidurnya telat. Ya, tidur jam 10, jam 11, apalagi kalau habis sisa badminton ya kan. Habis sisa badminton pulang jam berapa? Jam 10, jam 11 baru pulang misalnya. Apa iya bangun sholat tahajud kalau begitu? Susah jemaah rahimakumullah. Maka karena susah itu pulang ke rumah mandi sebelum tidur sholat witir itu lebih utama. Ya. Kata Nabi, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalah. Siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maksudnya sebelum subuh, maka sholat witirlah di awal malam. Berarti setelah sholat isya, lalu sholat ba'diyah isya, lalu setelah itu sholat witir. Jemaah rahimakumullah. Ya, minimal 1 rakaat. Ya. Kemudian termasuk pesan Nabi kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu untuk melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Kata Nabi, amaroni Rasulullah SAW, Rasulullah memerintahkan kepadaku, kata sahabat Abu Hurairah, bi thalath, dengan 3 perkara, wa nahani an thalath, dan melarangku 3 perkara. Memerintahkan 3, melarang 3. Apa 3 perkara yang diperintahkan oleh Nabi kepadaku, kata sahabat Abu Hurairah? Yang pertama, bi raq'atayid duha kulla yaumin. Salat duha 2 rakaat setiap hari. Ya. Walaupun salat duha ini termasuk sunnah yang mustahab, bukan muakkad. Muakkad itu sering dilakukan oleh Nabi. Kalau mustahab, Bapak Ibu, kadang sepekan Nabi melakukan salat duha, pekan berikutnya Nabi tidak melakukan, ya. Tapi Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah untuk tidak meninggalkan sholat duha setiap hari, ya. Apalagi sahabat ini kan termasuk ahlu suffah, tinggalnya di masjid, ya, nggak ada kerjaan, tidak ada proyek apa, tinggalnya di masjid. Makanya Nabi berpesan setiap hari jangan tinggalkan sholat duha. Kemudian yang kedua, wal witri qabla naum. Salat witir sebelum tidur, itu pesannya Nabi kepada Abu Hurairah, ya. Wasiyami thalathati ayyam fi kulli syahrin, dan puasa 3 hari setiap bulan. Jamaah rahimakumullah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau panjenengan tidak yakin bisa bangun di sepertiga malam untuk salat tahajud, maka lebih utama salat witir sebelum tidur, okay? Sebelum tidur. Setelah isya sebelum tidur. Tapi kalau yakin bisa bangun, maka sholat witir di akhir malam. Jadi menjelang subuh, panjenengan ingin menutup sholat tahajud panjenengan, maka tutuplah dengan sholat witir, ya. Kemudian kita masuk ke hadisnya ini, ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih di atas mimbar. Ya. Orang tersebut bertanya, bagaimana menurut pendapatmu tentang sholat malam? Ya. Ini tidak dikenal siapa laki-laki yang bertanya. Intinya ketika Nabi berada di atas mimbar, tahu lagi berceramah, ya. Mungkin ada seseorang di antara audien itu yang bertanya kepada Nabi SAW. Nah, pertanyaannya tentang sholat malam. Nah, sahabat itu bertanya untuk mengamalkan, ya. Kalau kita kan kadang bertanya hanya untuk mengetahui saja, tapi tidak diamalkan. Ya, banyak orang bertanya ini bagaimana, tapi tidak diamalkan. Sahabat itu bertanya untuk mengamalkan. Maka Nabi menjawab, dilakukan 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian khawatir dengan datangnya waktu subuh, maka hendaknya dia sholat 1 rakaat sehingga bisa mengganjilkan sholat yang telah dikerjakannya. Nabi juga bersabda, jadikanlah akhir sholat kalian pada malam hari adalah witir. Nah ini dalil Bapak Ibu bahwa
Salat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan 2-2-2, ya, bukan 4-4, walaupun ada hadis menyebutkan 4-4-4-3 4-4-1, jamaah rahimakumullah. Tapi kalau kita merujuk kepada hadis ini, sesungguhnya sholat malam itu berarti sholat sunnah yang dilakukan setelah isya sampai sebelum subuh, ya. Nah, itu dilakukannya 2-2-2. Nah, biasanya Nabi SAW melakukannya 2 pertama itu ringan, ya, baru kemudian beliau berdiri, 2 berikutnya panjang. Dan memang sunnahnya seperti itu, ya. Sholat malam pun tidak langsung panjang, tapi 2 rakaat pertama ringan dulu, bacaannya pendek, gerakannya tidak lama, ya kan. Baru kemudian sholat berikutnya dengan bacaan yang panjang, jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi berpesan dalam hadis ini, apabila khawatir subuh tiba, kayaknya ini mau subuh begitu kan, maka kata Nabi, fa'autarat lahu ma shalla, maka hendaklah solat yang sudah kamu lakukan itu tutup dengan solat witir, dengan solat ganjil, entah itu 1 rakaat atau 3 rakaat. Paham ya, jemaah rahimakumullah? Ini dulu ini. Kenapa? Dulu itu tidak ada jam, sehingga bahasanya jika engkau khawatir subuh sudah tiba atau bentar lagi subuh akan tiba, maka tutuplah kegiatan sholat malammu dengan sholat witir. Nah, tapi kalau kita kan insya Allah tidak khawatir, ya. Kenapa? Karena ada jam, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sholat jam 1 malam kita sudah sholat, ya kan, maka kita bisa memperkirakan kapan kita harus witir. Oh, nanti jam 3:30 aja witirnya. Jadi dari jam 1 sampai jam 3:30 itu panjenengan sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya kan? Berapa jam itu? 2 jam setengah, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kayaknya gak kuat, nggih. 2 rakaat. Kita ini kuat sholat malam berapa jam? Hah? Oh, berapa menit? 30 menit. Jamaah rahimakumullah. Ya, sholat tarawih itulah yang paling kuat kita itu, ya. Sholat tarawih itu kan setengah jam, Bapak Ibu. Ya, itu pun bacaannya cepat. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nabi itu sholat malam biasanya 4 jam. Terkadang 6 jam. Paling sedikit Nabi sholat malam itu, Bapak Ibu, adalah 3 jam. Paling sedikit 3 jam. Berarti kalau bangun jam 1 sampai jam 4 itu isinya sholat malam semua. Entah itu sholat rakaatnya banyak atau rakaatnya sedikit tapi berdirinya lama. Intinya sholat malam itu yang paling utama bukan jumlah rakaatnya, tetapi lamanya berdiri. Ya, panjenengan kalau sholat 20 rakaat tapi cuma setengah jam, dengan orang yang sholat 4 rakaat tapi dilakukannya 4 rakaat itu 2 jam atau 1 jam, maka yang lebih utama adalah yang 4 rakaat. Jemaah rahimakumullah. Jadi terkadang jumlah rakaat itu terkadang tidak bisa mengalahkan keutamaan rakaat yang sedikit. Jemaah rahimakumullah. Kita contohkan ya, sholat subuh. Sholat subuh itu berapa rakaat? 2 kan? Tapi sholat subuh itu sholat wajib yang paling utama. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seperti sholat semalam suntuk, kata Nabi. Padahal 2 rakaat. Kalau kita hitung-hitung, sholat subuh dengan sholat duhur itu kan lebih banyak sholat duhur rakaatnya. Tetapi Nabi mengatakan lebih utama sholat subuh. Bahkan Nabi mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jamaah rahimakumullah. Jadi amalan sedikit itu bisa jadi mengalahkan amalan yang banyak keutamaannya, Bapak Ibu. Termasuk juga dalam hal ini adalah sholat malam. Panjenengan sholat 2 rakaat tapi panjang berdirinya, ya kan? Itu bisa mengalahkan sholat 20 rakaat tetapi dilakukan dalam waktu yang singkat. 7 menit sudah selesai misalnya. Jemaah rahimakumullah.
Ya. Baik. Kemudian hadis ini juga menyebutkan ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir salat malam kalian dengan salat witir, dengan salat ganjil, ya. Baik. Kemudian hadis berikutnya 132. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa pada setiap malam Rasulullah SAW mengerjakan salat witir pada awal, pertengahan dan akhir malam. Salat witirnya berakhir hingga waktu sahur. Subhanallah Bapak Ibu. Itu bayangkan ya. Nabi itu pernah salat witir bahkan hampir setiap malam kata Aisyah. Nabi itu salat witir dari awal malam, kemudian pertengahan malam, dan kemudian sampai akhir malam. Jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi kita ini pernah salat malam itu dari ba'da isya. Sampai kapan? Sampai akhir malam. Jamaah rahimakumullah, ya kan? Ada ulama mengatakan maksud dari hadis ini adalah terkadang Nabi melaksanakan sholat witir di awal malam. Terkadang Nabi melaksanakan witir itu di pertengahan malam, berarti jam 11, jam 12. Dan terkadang Nabi melaksanakan sholat witir itu di akhir malam. Jamaah rahimakumullah. Fantaha witruhu ilas sahar. Sholat witir beliau berakhir hingga waktu sahur. Ini dalil bahwa batas akhir dari sholat witir itu adalah ketika masuknya waktu subuh. Ya, subhanallah. Kita kuat nggak sholat dari awal malam? Dari awal malam itu berarti dari jam 9 lah misalnya, sampai waktu sahur. Waktu sahur baru ditutup witir kita. Kuat bukan? Tidak kuat kan? Ini Nabi melaksanakan sholat malam, Bapak Ibu, dari ba'da isya sampai masuk waktu sahur. Ketika masuk waktu sahur beliau tidur. Nah, ketika subuh dikumandangkan beliau bangun. Jamaah rahimakumullah, ya kan? Nah, makanya kita sering mendengar bahwa Nabi pernah sholat malam kakinya sampai bengkak. Ya, kalau kita bengkak karena main bola, ya kan? Atau main badminton, Nabi itu bengkak kakinya karena sholat. Bapak Ibu, subhanallah, ya, luar biasa. Ya, memang seorang pendai itu harus banyak melaksanakan sholat. Oh, ada juga yang bengkak karena asam urat ya. Ada juga yang bengkak karena ada. Nah, tapi Nabi bengkak kakinya bukan karena asam urat, bukan karena bekerja, tapi karena sholat. Jemaah rahimakumullah, subhanallah ya. Bayangkan dari awal malam baru berhenti witir beliau di waktu sahur, ya. Baik, inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa rakaat sholat witir itu tidak terbatas. Mau 21, mau 31, mau berapa, yang penting nanti ditutup dengan ganjil. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa sholat witir itu boleh dilakukan di awal malam. Nah, awal malam itu berarti setelah isya ya. Boleh juga dilakukan di pertengahan malam dan boleh juga dilakukan di akhir malam, berarti di waktu sahur. Nah, hadis 133. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan sholat pada malam hari sebanyak 13 rakaat. Di antara sholat tersebut Nabi mengerjakan sholat witir sebanyak 5 rakaat. Beliau tidaklah duduk tasyahud dalam satu rakaat pun kecuali pada rakaat yang terakhir, ya. Terkadang Nabi SAW dalam hadis ini Bapak Ibu melaksanakan sholat malam itu 13 rakaat. Ini dalil bahwa sholat witir itu tidak terbatas hanya 11. Dalam pendapat yang lain mengatakan sholat witir itu bisa juga dilakukan sebanyak 13 rakaat. Karena ada hadis ini menyebutkan bahwa Nabi melaksanakan sholat witir 13 rakaat. Jemaah rahimakumullah, ya. Baik, adapun hadis yang 132 sebelum ini, Bapak Ibu rahimakumullah, itu Nabi sholat witir dari awal malam sampai masuk waktu sahur. Berapa rakaatnya? Wallahu taala alam. Mungkin rakaatnya 13 atau 11, tapi berdirinya lama.
ya, atau mungkin rakaatnya hanya 3 tapi berdirinya lama, jemaah rahimakumullah, ya kan? Kok kuat berdiri lama sampai kakinya bengkak itu? Ya, karena apa itu? Cinta. Kita itu keringetan sampai keringetan kan, kalau main badminton sampai keringetan berapa jam? 3 jam. Kok kuat begitu? Ya kan? Karena senang, Bapak Ibu. Kan senangnya kita di situ. Sedangkan Nabi ini senang sholat, sehingga sholat itu nggak kerasa, walaupun sudah 2 jam 3 jam itu berdiri tidak kerasa. Subhanallah. Orang kalau sudah cinta, Bapak Ibu, maka nggak terasa waktu itu, ya. Kemudian di hadis 133 Nabi SAW menyebutkan tentang pelaksanaan sholat witir. Nah, kalau kita merujuk kepada hadis ini, Bapak Ibu, Nabi melaksanakan sholat witir sebanyak 13 rakaat. Adapun cara pelaksanaannya dilaksanakan 5-5-3. Ya, 5-5-3. Karena di sini Nabi mengatakan, sahabat mengatakan, la yajlis fi syai'in illa fi akhiriha. Tidak duduk selama 5 rakaat itu kecuali di rakaat terakhir. Jadi 5 itu berdiri terus. Berdiri, sujud, berdiri sampai rakaat yang kelima baru beliau tasyahud akhir. Paham ya? Nah, baik Bapak Ibu. Nah, ini cara pelaksanaan sholat witir, ya. Cara pelaksanaan sholat witir, jamaah rahimakumullah, ya. Itu ada 2 kata ulama. Yang pertama al-waslu, yang kedua al-faslu. Al-waslu artinya disambung. Tidak dipisah dengan salam, langsung diselesaikan 5. Misalnya panjenengan 3 rakaat, ya, witirnya langsung 3, ya kan, dapat 3 baru salam, atau 5 langsung 5, dapat 5 baru salam, tanpa duduk tahiyat di rakaat kedua maupun rakaat yang keempat, ya. Dan panjenengan misalnya melaksanakan witir 7 rakaat, nah itu boleh al-waslu, disambung semuanya, nanti dapat 7 baru duduk tahiyat akhir salam. Ini boleh, jemaah rahimakumullah, ya. Kecuali 11, ya. Kalau 11 itu Nabi tidak pernah melakukan sholat witir 11 rakaat itu enggak duduk sampai rakaat terakhir, itu enggak kuat, jemaah rahimakumullah, ya. Tapi boleh enggak seperti itu? Boleh, ya. Cuman lebih afdal kata ulama untuk yang 11 rakaat hendaklah dipisah-pisah. Mungkin dilakukannya 5-5-3 atau 2-2-2-2-2-3, Bapak Ibu, ya. Kemudian cara yang kedua, jemaah rahimakumullah, cara yang kedua yaitu al-faslu, ya. Cara yang kedua yaitu al-faslu, dipisah. Berarti kalau panjenengan sholat witir misalnya 3 rakaat, ya, maka dipisah dengan 2-1. Nah, kalau dibalik boleh enggak? Dibalik 1 gitu. Nah, itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, karena yang witir harusnya yang terakhir, ya. Sebab Nabi mengatakan ij'alu akhira salatikum bil-laili al-witra. Jadikanlah salat malam kalian terakhir dengan rakaat yang ganjil. Jadi kalau 1-2 itu tidak ada syariatnya, Bapak Ibu. Yang benar itu 2-1. Jemaah rahimakumullah, ya. Yang benar itu 2-1. Kemudian jemaah rahimakumullah, kalau 5 ini juga boleh dilakukan dengan cara 2-2-1. 7 juga begitu, 2-2-2-2-1, Bapak Ibu, ya. Kemudian 9 juga sama, dipisah dengan salam.
sholat lagi, nanti di ujung ditutup dengan 1 atau 3. Nah, ini cara pelaksanaan sholat witir. Dua-duanya sama-sama benar, ya, sama-sama benar. Hanya saja kalau panjenengan masih genap itu belum dianggap witir, belum bisa disebut dengan witir, ya. Nanti bisa disebut witir apabila sudah ditotal hitungannya ganjil, Bapak Ibu, ya. Baik. Kalau masih genap itu namanya minal witri. Nah, itu kan kalau Bilal di masjid-masjid NU itu kan biasanya ada Bilal shallu sunnatan minal witri. Itu berarti sholatnya 2-1. Karena ini 2 yang mau dilaksanakan genap, ya, bukan ganjil, makanya disebut minal witri. Ini masih bagian witir. Nanti yang 1 baru disebut shallu sunnatal witri, ya kan? Nah, itu yang 1 itu betul-betul witir, bukan lagi bagian daripada, tapi sudah disebut sebagai witir, jemaah rahimakumullah, ya. Nah, itu cara pelaksanaan sholat witir, Bapak Ibu. Kemudian jemaah rahimakumullah, keutamaan bacaan sholat witir. Sebelum kita masuk kepada keutamaan, ada bacaan sholat witir. Nah, bacaan sholat witir ini yang masyhur hadisnya adalah surah Al-A'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Jemaah rahimahullah. Ini kalau tiga rakaat langsung, ya. Al-A'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas, ya. Pendek memang karena sholat witir ini memang penutup sholat malam, ya. Makanya bacaannya pendek, Bapak Ibu, ya. Jadi panjangnya kalau sholat witir 3 rakaat, rakaat pertama Al-A'la, kedua Al-Kafirun, yang ketiga Al-Ikhlas. Kalau cuma 1 rakaat bagaimana? 1 rakaat, kata ulama, kalau 1 rakaat hanya 1 tok. Nah, itu hendaklah dia membaca surah Al-A'la saja, ya. Nah, kalau dia sholatnya 3 rakaat tapi dipisah 2-1, maka yang 2 pertama itu Al-A'la dan Al-Kafirun, yang 1 cukup dengan Al-Ikhlas, jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian, apakah disyariatkan kunut dalam sholat witir? Ya. Apakah ada kunut dalam sholat witir? Ini ulama berbeda pendapat, Bapak Ibu. Ada 4 pendapat ulama mengenai kunut dalam sholat witir, ya. Menurut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, kunut dalam sholat witir itu hukumnya wajib dalam semua sholat sunnah witir, apakah itu di hari biasa ataukah di bulan Ramadan. Wajib kunut dalam pendapat beliau, ya. Nah, kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Malik. Kata beliau, la yushra'ul kunut fil witri, tidak disyariatkan kunut dalam sholat witir. Jadi menurut beliau tidak sunnah, tidak wajib, dan tidak ada, kata beliau. Makanya sebagian masjid kan, walaupun Ramadan sholat witir nggak pakai kunut, berarti masjid itu mengikuti pendapat Imam Malik, jamaah rahimakumullah, ya. Nah, biasanya masjid ini adalah masjid Muhammadiyah. Masjid yang amaliyahnya Muhammadiyah itu mengikuti pendapat Imam Malik, tidak pakai kunut. Ya, kemudian jamaah rahimakumullah, pendapat yang ketiga, disunnahkan kunut dalam witir tetapi di setengah akhir Ramadan. Ya, ini pendapat mazhab Syafi'i. Berarti malam keberapa ini? Setengah terakhir. Malam ke-16, ya. 16. Malam ke-16, maka setelah sholat rakaat terakhir, setelah bangun dari ruku, sholat witir, ya, disunnahkan kunut. Ini pendapat mazhab Syafi'i, jamaah rahimakumullah, ya. Sedangkan pendapat yang keempat, pendapat mazhab Hambali, itu sunnah kunut
di setiap salat witir, mau di bulan Ramadan atau di luar bulan di luar bulan Ramadan, fi jami'is sanah, dalam setiap tahun, semua tahun atau semua bulan ketika kita salat witir, kata beliau disunnahkan untuk kunut ya. Jadi kalau pendapat Imam Hambali ini sunnah, tapi kalau pendapat Imam Hanafi tadi di awal itu hukumnya wajib, ya kan? Nah, kebanyakan orang kita di Indonesia ini menganut pendapat mazhab Syafi'i. Jadi sholat witir setengah terakhir Ramadan mereka kebanyakan kunut di rakaat terakhir, Bapak Ibu. Ya, itu perbedaan pendapat. Nah, penting bagi kita mengetahui perbedaan pendapat ini supaya kita tidak saling menyalahkan. Supaya kita tidak merasa bahwa ini pendapat saya yang paling benar. Pendapat orang yang tidak kunut itu salah. Berarti kalau kita menyalahkan orang yang tidak kunut, kita menyalahkan Imam Malik. Siapa kita? Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mengenai keutamaan salat witir. Ya. Yang pertama, orang yang melaksanakan salat witir itu mendapatkan lebih baik dari unta berwarna merah. Dulu di zaman Nabi, kendaraan yang paling mahal adalah onta merah. Kalau sekarang kendaraan paling mahal itu apa? Ya, mobil apa? Mobil Land Cruiser, apa? Land Cruiser atau mobil Alphard, ya kan? Nah, kita tidak punya Alphard, tapi kita sholat witir. Kata Nabi, kita lebih baik daripada orang yang punya Alphard itu tapi dia tidak sholat witir. Bapak Ibu, hadis sahih riwayat Imam Muhammad, innallaha amarakum bi salatin hiya khairul lakum min humurin ni'am, salatul witir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk salat, yang mana salat itu lebih baik daripada unta merah. Salat itu adalah salat witir. Subhanallah, ya. Ini kaya di dalam pandangan Allah. Dia tidak punya kendaraan mewah, tapi dia punya lebih baik daripada kendaraan mewah, yaitu salat witir. Yang rendah nilainya itu sudah nggak punya kendaraan mewah, tidak salat witir lagi, ya kan? Jadi udahlah miskin tidak salat, nggak salat witir, ya kan? Nah, ini kalau orang punya Alphard, kendaraan mewah begitu kan, tidak salat witir masih ada yang dibanggakan, Bapak Ibu, ya kan? Lah ini tidak punya apa-apa, ditambah tidak salat witir. Jamaah rahimakumullah. Yang lebih hebat, lebih mulia itu punya kendaraan mewah dan salat witir. Itu kaya di dunia dan kaya di akhirat. Subhanallah. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua, bahwa Allah mencintai salat witir. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah mencintai yang ganjil. Maksudnya Allah mencintai salat ganjil, salat witir. Makanya kalau kita salat witir sebelum tidur, berarti kita tidur dalam keadaan membawa cinta Allah SWT. Kemudian ketika kita bangun tidur lalu kita sholat witir, maka kita bangun dalam keadaan membawa cinta Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Bapak Ibu, kalau kita sudah sholat witir sebelum tidur, maka ketika tengah malam kita bangun misalnya, hendaklah kita tidak perlu sholat witir lagi. Sholatnya genap ya, tidak ganjil. Baik. Fa'autiru ya ahlul Quran, wahai ahlul Quran, salat witirlah kalian, kata Nabi, ya. Jadi siapa di antara kita yang ingin digolongkan sebagai ahlul Quran, yang mana ahlul Quran itu dianggap sebagai keluarga Allah oleh Nabi SAW, maka salah satu kebiasaan ahlul Quran itu tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi membiasakan dirinya dengan salat witir, ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Sambil menunggu waktu Isya, kita buka tanya jawab. Silakan Bapak-bapak
yang ingin bertanya. Pak Agus, silakan. Baik, ya. Sebenarnya sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan setelah bangun tidur sebelum subuh. Jadi semua rangkaian sholat, mau sholat taubat, sholat apapun, itu namanya sholat tahajud. Itu namanya tahajud, ya. Bukan sholat tahajud, tapi namanya tahajud. Tahajud itu bangun di waktu malam untuk beribadah kepada Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian dari malam hendaklah engkau gunakan untuk beribadah kepada Allah, ya. Jadi sholat witir pun bisa disebut sholat tahajud kalau dilakukan setelah bangun tidur sebelum subuh. Oke. Ya, walaupun ada sebagian ulama mengatakan sholat tahajud ya sendiri, sholat witir sendiri. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan sholat tahajud itu rangkaian sholat yang dilakukan setelah bangun tidur sebelum subuh. Ya. Ya, misalnya panjenengan tidak sholat, hanya baca Quran saja, apakah panjenengan dikatakan bertahajud? Ya, bertahajud, tapi tidak bisa disebut sholat tahajud karena ada sholat, hanya disebut dengan tahajud. Ya, jamaah rahimakumullah. Baik. Adapun sholat yang dilakukan sebelum tidur itu tidak bisa disebut tahajud. Ya, walaupun sholatnya jam 1 malam. Ya. Begadang sampai jam 1 baru pulang ke rumah, ya kan, akhirnya sholat, niatnya sholat tahajud, itu tidak sah, ya, tidak bisa disebut tahajud karena sholat tahajud itu minimal tidur dulu walaupun sebentar, ya. Wallahu taala alam bissawab. Ada lagi? Nah, silakan bapaknya dulu. Gimana? Baik. Salat witir 3 rakaat, ya, itu tidak seperti salat maghrib. Jadi tidak ada tahiyat awal, tidak ada tasyahud awal, ya. Jadi rakaat kedua langsung berdiri, nanti duduknya di rakaat terakhir kemudian salam. Kenapa dibuat seperti itu? Kata ulama supaya beda dengan salat maghrib. Ya, supaya beda dengan salat maghrib. Nah, tetapi boleh dilaksanakan dengan terpisah tadi, ya. 2, 1 boleh. Kalau langsung 3, maka tidak duduk di rakaat kedua, ya, supaya tidak sama dengan salat maghrib. Monggo Pak Dedi. Baik. Jedah itu sebenarnya tidak ada bacaan khusus, ya. Tapi kita disunahkan jedah kalau sholat kita panjang, ya kan, berdirinya lama sekali, ya kan, 2 rakaat setengah jam. Nah, itu usahakan setelah salam jangan langsung berdiri, tapi istirahat dulu. Tidak ada bacaan khusus, tidak ada zikir khusus, pokoknya istirahat saja. Yang penting tidak tiduran, ya. Nanti kebablasan kalau tiduran. Jadi istirahat saja, ya kan, baru nanti mulai lagi sholat berikutnya. Jemaah rahimakumullah, ya. Baik. Kemudian kalau diisi dengan bacaan-bacaan, itu boleh-boleh saja. Diisi dengan istighfar, diisi dengan sholawat, baca Quran, boleh-boleh saja. Tetapi tidak ada bacaan secara khusus, ya. Nah, kemudian kalau sholatnya panjenengan tidak panjang, 2 menit selesai 2 rakaat, ya kan, habis itu istirahat, waduh capek, itu gak pantas. Jadi lebih baik biar waktunya gak terbuang sia-sia, ya kan, langsung berdiri untuk sholat misalnya, ya kan. Nah, makanya itu ada sholat tarawih, kan. Tarawih itu artinya istirahat. Kenapa? Dulu di masa Nabi sholatnya itu panjang, makanya habis sholat salam
istirahat dulu, nggih, baru bangun, ya kan? Baik. Sedangkan sholat kita tidak panjang, apakah pantas kita istirahat? Ya kan? Nanti istirahatnya nanti aja setelah selesai, ya kan? Baik. Tapi kalau panjenengan mau istirahat, boten nopo-nopo, ya. Yang penting tidak dipisah dengan pekerjaan atau dengan aktivitas yang memutus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya habis sholat witir, habis sholat ini witir 2 rakaat, makan dulu. Makan habis itu baru sholat 1 rakaat. Nah, ini kata ulama terputus. Ya, terputus witirnya. Jamaah rahimakumullah. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.